Halo, selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mau bikin video tutorial buat kalian untuk membuat sebuah sensor pintu untuk lahan parkir. Sebenarnya kalau kalian tanya, sensor ini bisa dipakai cuma buat lahan parkir doang kah? Enggak. Faktanya bisa dipakai buat banyak hal. Salah satunya lahan parkir. Sama kayak kemarin ultrasonic. Saya baru kepikiran juga itu bisa dipakai untuk apa ngomongnya, sensor pergerakan. Jadi biasanya CCTV itu punya sensor, tapi dia bukan ultrasonic, dia pakai sensor motion namanya, atau PIR. Jadi setiap ada pergerakan dia anggap ini adalah sesuatu yang patut untuk dilihat atau dicurigai. Biasanya kalau saya sendiri, saya bikin sensor untuk di setiap jendela dan rumah saya itu pakai ultrasonic dan PIR, supaya kalau misalnya saya lagi pergi, ada orang masuk ke rumah saya bisa tahu ini siapa. Meskipun rumah saya tidak pernah dikunci, tapi saya selalu menggunakan alat itu untuk biar tahu aja ada siapa. Oke, tanpa banyak basa-basi, di sini ada sebuah sensor yang udah saya download. Kalian bisa download ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Kalian klik kanan, lalu di ekstrak. Setelah di ekstrak, hal yang harus kalian lakukan adalah kalian copy ketiga file ini. Infrared sensor TEP, ada yang IDX, LIB, dan hex. Ketiga file ini kalian copy. Caranya bisa klik kanan lalu pilih copy atau tekan Ctrl C. Setelah kalian tekan Ctrl C, kalian bisa copy ini ke disk PC, lokal disk C, program data, lalu ke lab center, Portrait profesional, ke library. Nah, paste di sini. Oke, sampai tahap sini kita sudah selesai untuk ngopi datanya. Sekarang kita tinggal langsung masuk ke Proteus-nya. Proteus, kita klik. Nah, di sini kalian bisa bikin new project. Nama projectnya bebas ya. Kalau saya mau kasih nama projectnya misalnya slot lahan parkir. Slot parkir gitu aja ya. Slot parkir, di next lalu finish. Tampilan utamanya nanti seperti ini. Mari kita berkunjung ke komponen, lalu kita klik P di devices untuk masukin alat-alat apa aja yang akan kita pakai. Yang pertama kita bisa pakai Uno. Ini bebas ya guys, kalian boleh pilih. Nih, perhatikan di bagian sini. Itu kalian boleh pilih Uno, Arduino R3, bebas. Kalau saya pilihnya yang Uno aja lah. Oke. Setelah kita pilih Uno, pilih Arduino-nya, kita bisa masukin LED. LED yang kita pakai di sini 3 warna aja deh. Ada red, ada green, dan ada blue. Nah, red, green, blue. Habis itu kita bisa masukin namanya infrared. Wah, ini agak lag. Waduh, not responding lagi. Sabar ya guys. Nah, kita masuk infra. Oke, kembali nge-lag. Nah, kita masukin yang IR obstacle. Habis itu kita masukin LCD. Kita pakai LCD 16x2 dari LM016L. Ini kode untuk LCD-nya. Udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Apalagi yang kira-kira kita butuhkan? Oh, logic state.
set state. Nah, kita masukin logic state yang mana ya? Oke, kita yang ini. Kayaknya udah deh, cukup alat-alat yang kita pakai ini aja. Yalah, kurang lebih ini dulu. Nanti kalau ada yang kurang saya tambahin lagi. Oke, sekarang kita bisa klik obstacle-nya, saya taruh sini. Satu lagi kita masukin, kita pakai 2 ya. Jadi maksudnya nanti ada yang keluar, ini untuk pintu masuk, ini untuk pintu keluar. Kita masukin unonya. Lalu kita masukin LCD-nya. Logic state-nya kita masukin juga. Habis itu kita bisa masukin LED-nya. Ini LED red, ini LED green, dan ini LCD blue. Boleh Pak, silakan. Yang ini nih, yang ini. Oke, kalau sudah, kita pertama-tama masuk ke sini dulu. Namanya terminal. Di terminal kita bisa masukin power dan kita bisa masukin ground. Oke. Ingat, pertama kalian biasain kerjain semua yang katoda dulu. Oke, kita ini bawah nih katoda semua nih. LED green kita sambungin sama red, yang red kita sambungin, yang green kita sambungin juga sama blue. Jadi ini artinya LED red, green sama blue semua sudah tersambung. Lalu kita hubungkan ketiga kabel ini dengan ground. Selanjutnya apalagi yang harus kita hubungkan dengan ground? Oh, ini juga harus sama ground ya. Ground sama ground yang ada di sensor. Lalu kita sambungkan dengan ground. Intinya semua ground kita sambungin dulu. Siapa lagi? Nih, VSS juga dengan ground. RW kita sambungkan lagi. VII. Oh, VII kita pakai, ada potensio nggak ya? Coba kita cari. Apakah ada potensiometer? Potentio. Nah, kita masukin yang ini aja, pot HG. Masukin pot HG sebagai potensiometer. Kita masukin pot HG. Nah, bagian bawah kita bisa sambungkan dengan ground. Oke, VII nya berarti kita bisa sambungkan dengan ini untuk ngetes ini kontras. Oke, semua ground sudah tersambung. Sekarang kita hubungkan dengan power. Sebelumnya kita bisa klik 2 kali si powernya, lalu kita tambahkan plus 5V. Dah. Kalau sudah jadi 5 volt, mari kita sambungkan VDD. Salah. VDD kita sambungkan dengan power. Nah, bagian atas ini juga kita sambungkan dengan power. Apalagi yang harus kita sambungkan dengan power? Oh, ini VCC. Hubungan kedua VCC ini yang ada di sensor, karena sejatinya dia adalah power. Kita sambungkan dengan power. Nah, sampai sini semua yang ground, semua yang semua yang katoda sudah kita sambungkan dengan yang katoda, dan yang anoda sudah kita sambungkan dengan yang anoda. Hati-hati, katoda dan anoda itu juga bisa terbalik. Contoh, tidak selamanya katoda itu menjadi plus
sorry, tidak selamanya katoda itu jadi minus dan tidak selamanya anoda itu plus, tergantung rangkaian listriknya. Ada beberapa baterai kayak Lipio, saya lupa namanya, itu yang biasa dipakai di laptop atau di mana, yang bentuknya kecil tapi dia bisa menyimpan daya ampere-meter, ngomongnya apa, miliampere per hour, tinggi. Oke, mungkin kalian masih ada yang bingung waktu itu nanya ke saya, "Sir, mAh itu apa?" Itu miliampere per hour, jadi kayak seberapa besar seberapa besar penampung yang dia bisa simpan. Nah, tapi balik lagi, mungkin waktu itu ada yang nanya, "Sir, baterainya kan 5 volt, emang bisa jadi misalnya 12 volt?" Bisa. Ada yang namanya step up. Nanti kita akan belajar step up di pertemuan berikutnya mungkin. Tapi hati-hati, dimohon untuk tidak jahil ya teman-temannya, karena resiko kesetrum cukup tinggi kalau kalian jahil dan tidak memperhatikan. Oke. Sekarang di sini ada yang namanya ada RS bla 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 dan selanjutnya. Agar gampang kita buat ini, sebenarnya RS register select enable itu kalian boleh bebas mau colok di mana saja, di pin berapapun. Tapi untuk kali ini supaya tidak ngeribetin kalian, lebih baik diurutin saja. Contoh nih, pin ke-7 saya hubungkan dengan register select, sedangkan pin ke-8 saya hubungkan dengan enable. Nih, pin ke-8 saya hubungkan dengan enable. Lalu pin 4, 5, 6, 7 kita hubungkan sesuai urutan, jadi 9, 10, 11, 12. Oke. Yang 4 dulu ya kita bikin nih. Ini 9. Ini berarti 10. D6 nya kita bikin 11. Aduh, nge-lag lagi, sorry guys. Yang ini kita bikin 11. Dan terakhir D7 kita bikin 12. Nah, selesai. Lalu apalagi yang harus kita sambungkan? Nih, LED merah deh. LED merah kita sambungkan dengan pin ke-4. Pin ke-5 saya sambungkan dengan pin ke-5-nya apa? LED kuning kali ya? Kok kuning sih? Blue maksud saya. Terus LED ke-6 saya sambungkan dengan yang green. Nah, jadi setiap ada mobil masuk, LED biru akan nyala. Sebenarnya LED biru itu bisa kalian ganti jadi servo. Kalau kalian nggak tahu servo, di real life aja pakai servo ya, pakai dinamo aja. Jadi setiap ada sensor pintu masuknya membaca ada kendaraan, maka dinamo untuk penggerak si pintu palang pintu parkirnya akan terbuka. Dan si sensor ini namanya juga obstacle sensor, dia akan ngebaca ketika sensornya mobil berhasil melalui sensor ini. Saran saya, sensor ini ditaruh di bawah palang. Dulu pernah kejadian di beberapa mall mewah di Indonesia. Saya nggak tahu itu kesalahan programmer atau kesalahan si pemasang. Dia naruh sensornya itu di depan sebelum palang pintu. Jadi apa yang terjadi? Mobil udah masuk baru setengah, dianggapnya mobil semua udah masuk, padahal mobil masuk baru setengah. Apa yang terjadi? Pintu palangnya tertutup di saat mobil belum melewatinya, baru di tengah-tengah. Ya udah, akhirnya kaca mobilnya pecah deh.
kan agak gimana gitu. Oke, lanjut. Salah satu palang pintu ini ada yang kita kasih ke pin, misalnya nih out sensor yang ini saya hubungkan dengan pin sensor nomor ketiga, sedangkan pin sensor yang kedua saya hubungkan dengan out yang sini. Oke, tahap terakhir penghubungan kabel. Karena ini kita pakai simulasi, oleh sebab itu di bagian test pin silakan kita hubungkan dengan logic state. Waktu itu ada yang nanya ke saya, "Sir, logic state itu fungsinya buat apa sih?" Logic state kan cuma ada dua kemungkinan, 1 atau 0. Maksudnya tuh kayak probabilitas ya guys. Ketika 1 dianggap true, ketika 0 dianggap false, atau ketika 1 dianggap hidup dan ketika 0 dianggap mati. Kurang lebihnya kayak gitu aja. Sampai sini rangkaian listrik kita dan rangkaian rangkaian robotik kita lah, boleh diomong seperti itu, sudah selesai. Tahap selanjutnya apa, Sir? Ngoding. Mari kita ngoding. Ini tahap yang paling menyebalkan. Buat beberapa orang, aku tidak suka ngoding, tapi ya mari kita pelajari satu-satu. Saya jelaskan secara perlahan. Dimohon nanti untuk yang belum mengerti boleh tanya-tanya ya. Oke. Karena kita pakainya LCD, maka kita harus panggil dulu library-nya. Include liquid crystal .h. Kita inisialisasi, ini saya copy aja. Liquid crystal kita panggil menjadi sebuah panggilan dengan nama LCD. Di sini tadi kita bikin pin dari pin 7 kalau nggak salah. 7, 8, 9, 10, mentok di 11 apa nggak salah. 12 ding. Kalau kalian bingung urutannya apa, urutannya tuh ini. Paling depan ini RS, register select ya maksudnya. 7 ini register select, 8 itu berarti enable, 9 itu berarti D4, 10 D5, D6, 11, dan 12 ini adalah D7. Jangan lupa titik koma. Oke, habis itu kita harus bikin, kita deklarasiin satu-satu. Const integer kita bikin dengan kata sensor masuk. Sensor masuk tadi kita bikin di pin 2, sedangkan ini saya copy aja biar cepat. Sensor keluar berarti sensor keluar kita bikin ini jadi 3. Oke, habis itu apalagi yang harus kita deklarasi? Lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Berarti ini LED merah. LED merah berapa tadi? 4. Terus LED green kali ya. Oh, blue dulu deh. Blue itu 5. Coba bener nggak? Blue tadi saya bikin berapa ya? Iya, blue tuh 5. Dan LED green. Green tuh double E ya? Maklum. 6. Oke. Sekarang kita inisialisasi jumlah slot parkirnya. Integer slot. Kok slot sih? Slot. Parkir. Saya bikin sebanyak 10 parkir. Wih, orang kaya ya. Punya apa namanya? Punya parkiran banyak. Max slot. Maksimum kapasitasnya juga kita bikin 10. Lalu kita bikin sebuah boolean. Boolean itu artinya iya atau tidak. Saya nggak tahu SMP tuh udah diajarin boolean belum ya? Kayaknya belum deh. Kalau SMA sih sudah pasti belajar boolean ya dalam matematika. Kita bikin dua-duanya false dulu agar nggak error.
Oke, pintu masuk, pintu keluar sudah kita bikin false. Lalu kita bikin void setupnya dulu. Void setup. Dimana dalam void setup kita bikin pin modenya. Pin mode, sensor masuk. Pin mode dari sensor masuk berarti kita bikin ini adalah sebuah input. Sensor keluar juga kita bikin adalah sebuah input. Aduh, typo lagi. Oke, habis itu kita bisa bikin kebanyakan ding, apalagi LED merah. Nah, kalau LED merah ini adalah sebuah output. Kenapa output, Mister? Ya karena kan ketika ada yang masuk dia menampilkan sebuah lampu kan. Karena dia menjadi sebuah tampilan atau feedback, ya berarti output. Blue juga. Tadi saya kasih namanya blue ya. Oke, kenapa nggak biru? Sosok Inggris nih. Oke, ini. Aduh, obat saya mulai bekerja guys. Mata saya sangat berat. Ya. Green berarti output. Aduh, jangan sampai typo. Oke. Kalau udah, pin modenya udah kita bikin. Kita inisialisasi tadi LCD-nya, kita ukuran kalau nggak salah 16 kali 2. 16,2. Habis itu kita bikin delay dulu selama 1000 milisecond atau 1 detik. 1000 10 detik dong. Saya lupa gitu, males. Ini saya lupa ini milisecond atau mikro. Saya kurang pasti tahu ininya, mesti dicek ya nanti. Habis itu kita bikin status masuk. Kita buat status masuk sebagai digital read write, digital read. Read write sih. Digital read-nya kita masukin sebagai sensor masuk. Ini juga sensor keluar. Digital read-nya sensor keluar. Oke. Sekarang LCD-nya kita clear dulu. Habis itu kita bikin LCD set kursor. Set kursor tuh ini ya buat apa sih, saya udah pernah jelasin tuh yang ada baris sama kolom. Hitungannya tuh kolom dulu baru baris, ingat saya. Tuh kolom row. Ya. Oke. Kita bikin agak rata tengah. Kita bikin tulisan dimana nama tulisannya adalah sistem aja ya, gede semua deh, sistem parkir. Nah, ini kita copy aja. Kalau kalian nanya, Sir, kok Sir bisa tahu sih, Sir, ini rata tengah, rata apa segala macam? Percaya nggak, spasi itu adalah sebuah karakter. Karena karakter itu karakter ada apa aja ya? A B C D F G A B C, nah itu sekian. Simbol-simbol itu juga termasuk karakter. Spasi juga termasuk karakter. Disitulah saya bisa ngitung berapa jumlah karakternya. Oleh sebab itu, saya bisa nih bikin gini. 4, maksudnya dia akan mulai di kolom keempat di baris pertama. Teks apa yang akan kita munculkan? Otomatis. Berikut adalah teksnya. Lalu setelah itu bisa kita delay selama 3000. Lalu kita tampilkan slot.
Kita belum bikin nih function tampilkan slot. Mari kita buat di bawah. Kita bikin void loop dulu deh. Void loop boolean dari sensor masuk. Sensor masuk yang aktif, maka kita bikin digital write ya. Oh, digital write dulu sih, digital read dari si sensor masuk. Kita bikin if sensor masuk aktif, jika sensor masuknya aktif dan status kita delay dulu. Habis itu aduh, setelah kita delay kita bisa bikin if lagi. Jadi ada if dalam if digital read sensor. Sensor masuk menyala sama dengan high. Dan kita bikin jika sensor masuknya menyala, maka status masuk sama dengan true. Lalu kita bikin if slot parkir lebih besar dari 0, artinya tidak kosong ya, maka kita buat sebuah logika slot parkir maka akan berkurang minus. Setelah slot parkir akan berkurang, maka kita akan bikin proses masuk. Nanti kita bikin fungsinya di bawah. Tapi selain itu kita print lcd.clear. Lalu kita LCD-nya kita set kursor. Kita tulisin LCD print parkiran penuh. Kalau misalnya kalau slot parkirnya tidak lebih dari 0, maksudnya kayak gimana tidak lebih dari 0 tuh? Takutnya bides terus soalnya. Kayak aduh, saya habis minum obat ngantuk banget. Digital write. Nah, ini baru kita tulis digital write. Apa yang kita tulis? LED merah. Kita buat menyala. Habis itu kita kasih delay selama 3 detik 3000. Kita kasih delay selama 3 detik. Lalu digital write nya, maksudnya LED merahnya kita kembalikan low, kita matikan kembali. Lalu kita tampilkan slot lagi. Di sini
kita bisa tambahin else. Kalau else, bikinnya else if dong. Kita bikin else if kalau sensor masuknya tidak berjalan. Jika sensor masuknya tidak berjalan, tidak aktif, maka kita bikin status masuk dengan false. Syukur, saya ngantuk banget ya. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang kita bikin ini nih, if sensor keluar masuk, ini kan masuk. Sekarang kita buatnya kalau if sensor masuk, ini jadi keluar. Jika sensor keluarnya aktif, lalu ini keluar juga, berarti keluar. Kita ininya juga lupa di sini. Nah, kasih kok kayak ada yang kurang apa ya? Ini jadi keluar. Keluar sensor keluar. Berarti if sensor keluar aktif dan status keluar, maka kita delay 50 lagi. Kita bikin digital write sensor keluar, maka dia high. Terus status keluar kita bikin true. If slot parkir, nah ini nih logic di kita ubah. If slot parkir melebihi kurang dari max slot, kebalik max slot. Jika parkirnya masih di bawah max slot, maka slot parkirnya akan bertambah. Lalu kita masukin proses, ini kan proses masuk, kita masukin proses keluar. Kita langsung bikin else if. Tunggu. Tunggu, kayak ada mana nih? Bikin deh di sini nih. Ya, 1, 2, 3. Ini yang mana sih? Oh iya benar, ini. Nah udah. Nah kelebihan guys, sorry. Kita bikin if sensor keluar. Makanya saya bingung tadi kenapa ada yang aneh. If sensor keluar aktif, maka status keluar menjadi false. Status keluar maka menjadi false. Sekarang kita bikin void lagi, bikin function untuk void ini. Mana tadi? Proses masuk. Di proses masuk ngapain aja? Kita bikin LCD-nya, kita clear dulu, lalu kita set kursor. Kita
kita bisa bikin LCD dot print pintu terbuka, lalu kita bikin digital write LED biru yang nyala. LED blue kita bikin nyala. Lalu kita delay. Kita delay selama 3000 juga. LED blue nya kita buat kembali low. Terus kita kompas LED clear, kita set kursor sama, tapi di sininya pintu tertutup. Kita kasih delay di sini. Oke, proses masuk udah. Habis kita bikin ini, kita tampilkan slot lagi. Nah, sekarang kita bikin codingan untuk proses keluar. Dimana kita clear dulu, set kursor juga, pintu terbuka, tapi di sini LED green. Kita bikin menyala, kita delay selama 3 detik. Terus habis itu LED green lagi, kita bikin low. Harusnya sama sih logiknya. Udahlah. Nah, terakhir nih, tinggal kita bikin tampilkan slot. Ditampilkan slot, kita bikin gini, if slot parkir sama dengan 0, maka kita bikin LCD set kursor. Kita bikin LCD-nya ngeprint kalau parkirannya sudah penuh. Parkir penuh. Parkiran. Nah, ini green, blue. Ya udah, berarti yang bawah tinggal kita kasih ini. Tapi kita bikin ini ya jadi merah. Gini aja lah, nggak usah pakai lock, digital write. Dah. Nah, kita bikin else nya. Tapi kalau parkirannya belum penuh, maka apa yang harus dijalankan? Digital red, kita bikin low dulu, lalu kita set kursor di 00 aja lah. Kita bikin sisa slot parkir, sisa slot
parkir, sisa slot parkir titik 2. Terus di bawahnya, aduh kita harus satu kursor lagi ya. Kolom ke-7 baris pertama. Yang kita LCD print, yang kita print di sini itu adalah slot gede banget, slot parkir. Oke, mari kita coba codingannya. Langsung aja kita compile binary. Loh, ada yang error. Mark slot. Oh, typo. LED. Saya di atas kasih namanya LED. Oh, LED merah guys. Maaf. Sosokan kita pakai red. Oke, nggak ada. Asik, codingan selesai. Harusnya nggak ada error. Nah, kalau codingan udah berhasil, nggak ada error, tinggal kita sketch, pilih yang ini, export compile binary. Sebelumnya di save dulu deh, save dulu. Nah, kebetulan namanya meteran ya, nama foldernya meteran. Terus kita compile export binary file. Di bagian sini tinggal kita klik 2 kali, lalu kita pilih, saya taruh di Arduino. Kok nggak ada sih Arduino, nyoba namanya apa? Nyoba kah? Save as aja deh. Kita taruh di download guys. Berarti di mana tadi? Di download kita bisa pilih yang meteran. Nah, ini. Oke, .hex udah. Ini tinggal klik kita 2 kali. Tadi hexnya kalau nggak salah kita taruh di sini, di PC. Terus ke x86, Lab Center, Proteus, Library. Ini nih, infrared. Satu lagi kita bikin infrared. Nah, oke, kalau udah, mari kita run. Harusnya kalau dia berhasil, dia akan menampilkan. Oh, udah tuh. Sistem parkir otomatis. Pertama dia bekerja, harusnya sisa parkir slot ada 10. Kalau saya nyalain yang ini, sorry, ini buat pintu keluar, ini pintu masuk nih. Oke. Ini ada yang salah nih. 3. Codingan saya ada yang salah guys. Saya sih salah tadi, mana codingan? Coba ya, kita ini lagi ya, kita sketch ulang ya. Stop dulu. Error di mana tadi guys? Sistem parkir otomatis. Lama ya. Oke, kalau kita jalanin. Oh bener, ini pintu masuk nih. Tuh, pintu terbuka. Pintu tertutup.
lamanya. Meskipun saya tadi cuma bikin 5 detik, tapi karena ini pakai simulasi jadi berat ya guys. Tuh pintu tertutup. Nah, jika parkiran slot udah 9, terus saya klik ini, maka dia akan membuka pintu yang berbeda. Harusnya lampu hijau yang nyala. Nah, artinya tadi kan slotnya 9, dia akan kembali jadi 10. Jadi maksudnya ini pintu masuk, ini pintu keluar. Jika slotnya udah lebih dari 0, slotnya sampai 0, dia maka akan menampilkan tadi pintu terkunci, parkiran penuh. Ini agak ngelek ya di komputer saya. Oke, kurang lebihnya gitu aja guys. Ini udah selesai dan bener-bener bisa kalian pakai. Ini udah berapa menit videonya? Oh, 45 menit. Oke, kurang lebihnya gitu aja guys. Selamat mencoba nanti di Selamat mencoba nanti di kelas langsung kita praktek. Oke guys, thank you.